Shalom, selamat malam semua pendengar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Malam hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini, saya akan menyampaikan satu tema, hidup adalah pilihan. Mari kita membaca Alkitab dalam Ulangan 30 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Puji Tuhan, sebelum firman Tuhan mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, hamba-Mu hari ini mau menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi semua peralatan, urapi semua umat-Mu yang menonton hari ini. Tuhan berkati kami terima firman Allah, Roh Kudus tuntun hamba, agar firman-Mu kami mengerti. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah pilihan. Saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan tentang hidup Kristen? Hidup Kristen sebenarnya sangat simpel, tidak rumit, satu pesan saja dan satu kata, yaitu hidup Kristen adalah salib. Pada salib itulah kita peroleh keamanan dan perlindungan. Di dalam salib, ketika kita hidup di dalam salib Kristus, saudara-saudara, setan berusaha mengeluarkan kita dari salib. Ya. Sebab dia tahu jika kita ada dalam salib itu, dia tidak bisa menyentuh kita. Tetapi jika kita keluar atau lepas dari salib, setan akan menghancurkan kita. Artinya ketika kita hidup menurut maunya kita sendiri dan kita tidak mau takluk kepada kehendak Allah, maka dia datang untuk menghalangi kita. Saudara-saudaranya, makanya kalau kita lihat dalam Alkitab, setan menawarkan Yesus hidup tanpa salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 4 ayat 8, di sana dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis menawarkan Yesus dunia dengan segala kemewahan dan kenikmatannya. Mungkin dia punya rencana supaya Yesus tidak perlu ke salib dan tidak perlu mati, ya. Tetapi setan tidak berhasil, saudara-saudara, ya. Yesus menghardik dia. Setan tidak berhasil menyerang Yesus secara langsung, tetapi dia datang melalui Petrus. Petrus pada waktu Yesus sedang membicarakan tentang penderitaannya nanti, dalam Matius 16 ayat 22 dan 23, saudara-saudara, di sana dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Bapa menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Apa jawab Yesus, saudara-saudara? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah hai iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Bapa, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika Yesus disalib pun, iblis berusaha menggoda dia, menggoda kehidupannya dalam artian gengsinya melalui orang Israel dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib." Iblis akan terus menggoda, mencobai untuk membawa kita menjauh dari salib kehidupan Kristiani kita. Iblis mau kita hidup menurut keinginan kita sendiri, keinginan daging kita, supaya pada akhirnya kita dikuasainya dan diperhambanya. Apa yang Yesus katakan, saudara-saudara, kepada kita sebagai orang-orang percaya. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 38, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Dan saudara-saudara, apakah salib itu? Salib itu adalah kematian daging kita. Dalam perjalanan iman atau kekristenan, saya juga sebagai hambanya, saudara-saudara, saya sudah bersama Tuhan dalam pelayanan, dalam menjadi anaknya, menjadi hambanya, sudah puluhan tahun, ya. Saya melihat setan juga coba menawarkan saya hal yang sama, yaitu kehidupan tanpa salib. Setan coba membahas saya supaya saya hanya hidup menurut diri saya sendiri, supaya saya menikmati keinginan-keinginan dunia saja, menuruti keinginan mataku, menuruti keinginan dagingku sendiri, dan menjauhi hidup di dalam salib Kristus. Sama seperti Tuhan kita. Saya percaya kita semua juga mengalami godaan-godaan yang sama, di mana kita bisa melihat bagaimana roh dunia ini, ya, menarik kita di segala arah supaya kita menjauh dari salib Kristus. Dia mau supaya kita hidup dalam kenikmatannya saja. Dia tidak mau supaya kita mati dari kedagingan kita, supaya kita mati dari segala keangkuhan kita, supaya kita mati dari segala keinginan-keinginan duniawi kita. Iblis tidak mau, karena itu akan mendekatkan kita semakin erat dengan Tuhan. Jadi kita melihat dalam pengalaman hidup saya, sudah mengalami bagaimana tarikan-tarikan, godaan-godaan yang luar biasa dari iblis, supaya saya hidup menurut keinginan-keinginan dunia saja, ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi saya percaya jika kita semuanya bertahan, sungguh pun kita pikul salib, saudara-saudara, menyalibkan kehidupan kita, saya percaya kita akan diberkati, menang, bahkan selamat. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 13, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya," atau jika kita bertahan sampai akhir, akan selamat. Jadi bukan mereka yang hanya setengah perjalanan, tapi mereka yang terus berjalan, terus setia, sungguh pun pikul salib. Badai dan gelombang menerpa perahu hidup Kristiani kita, kita tetap setia, ya. Seperti sebuah lagu yang berkata, ya, "Ku tetap cinta, ku tetap setia." Saudara-saudara, walaupun badai, walaupun gelombang datang menerpa hidup Kristiani kita, saya percaya Tuhan mau kehidupan kita tetap
percaya, tetap setia. Saudara, dalam Lukas 8 dan Matius 13, Tuhan berkata tentang 4 jenis benih yang disebarkan. Ya. Yaitu perumpamaan tentang seorang penabur benih yang menaburkan benihnya. Dikisahkan bahwa benih yang ia taburkan jatuh ke tempat atau ke 4 jenis tanah. Ya. Yang pertama, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Benih di pinggir jalan diinjak orang dan dimakan habis oleh burung. Ya, Tuhan sendiri mengartikan hal itu, bahwa itu sama dengan orang yang mendengar lalu datang iblis dan mengambil firman itu dari hati mereka. Ya, saudara-saudara, saya bisa berkata bahwa ini adalah kelompok Kristen yang atau tanah hati yang pertama, yaitu ketika mendengar firman langsung hilang. Ya, telah begitu banyak hamba Tuhan menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan, baik itu melalui KKR, melalui khotbah-khotbah di gereja. Tetapi begitu banyak orang yang hanya mendengar saja. Ya, begitu banyak orang yang tidak bertahan. Mereka hanya mendengar saja dan keluar. Firman Allah itu sudah hilang. Dan saya percaya, saudara, orang-orang semacam ini tidak akan mungkin bertahan sampai akhir. Inilah kelompok Kristen yang pertama. Kristen yang mendengar, tetapi langsung hilang. Firman itu tidak ada lagi dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah berubah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, benih yang atau tanah hati yang kedua adalah sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Memang dia bertumbuh dengan cepat, tetapi segera layu dan kering karena tidak berakar dan tidak mendapat air. Begitu cepat tumbuh, dia menerima memang, tetapi tidak bertumbuh lama. Ya, tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman, kata Yesus, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya saja sebentar, dalam masa pencobaan mereka murtad, saudara-saudara. Ya, mereka langsung murtad ketika ada banyak cobaan, ketika ada banyak masalah yang menimpa kehidupan mereka. Nah, ini ada kelompok Kristen yang kedua. Adalah orang-orang Kristen yang sudah menerima firman dengan gembira, tetapi sangat disayangkan, saudara-saudara, ya, tidak bertumbuh karena hatinya keras. Ya, tumbuh sih sebentar saja, ya, tetapi ketika datang panas terik, ketika datang masalah, ya, maka dia langsung meninggalkan Tuhan. Ini adalah gambaran orang-orang yang memiliki hati yang keras, tidak mau merendahkan hati. Firman selalu ditanggapi dengan logikanya, akhirnya hanya percaya sebentar saja. Tetapi ketika datang tawaran-tawaran dunia, ketika datang masalah-masalah dalam hidupnya, ya, dia langsung murtad, kata Alkitab. Saya percaya kelompok Kristen ini tidak akan mungkin bertahan sampai akhir. Berikut, benih itu juga jatuh, sebagian benih jatuh di tengah semak duri. Saudara, benih di tengah semak berduri, setelah tumbuh dia terhimpit oleh semak duri sampai mati. Ya, jadi yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh, kata Alkitab, oleh kekhawatiran,
dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah, saudara-saudara, yang matang. Ini adalah kelompok orang Kristen yang ketiga. Inilah orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, sudah menerima firman itu dengan senang hati. Ya, mereka sudah bertumbuh. Mereka mungkin ke gereja, ikut doa. Mereka mungkin setia sekali beribadah, bahkan sudah turut-turut penginjilan. Tetapi pada akhirnya kekhawatiran dunia dan kekayaan serta kenikmatan hidup menghimpit iman mereka, ya, menghimpit rohani mereka, ya. Akhirnya karena mereka lebih banyak kekhawatirannya, ya. Mereka menilai segala sesuatu dengan uang semata, ya. Mereka pada akhirnya mau melayani atau mau ikut terlibat selalu dinilai dengan uang. Apakah ada untung atau ruginya, ya? Apa menguntungkan finansial saya atau tidak? Saudara-saudara, banyak orang akhirnya jatuh karena uang. Kita butuh uang. Kita butuh uang. Tetapi ketika motivasi hati kita, orientasi hidup kita hanya kepada uang, harta, dan kedudukan, maka uang, harta, kekayaan, kekhawatiran, dan kenikmatan-kenikmatan hidup akan menghimpit kita. Kelompok Kristen ini adalah tentunya orang-orang yang telah mendengar firman Tuhan itu, mulai tumbuh di hatinya, tetapi mulai dihimpit oleh kekhawatiran hidup, ya, kekayaan serta kenikmatan dunia, kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang, alias akhirnya tidak jadi berkat. Dan saya percaya kelompok Kristen yang ketiga ini, orang percaya yang ketiga ini, akan sangat sulit bertahan sampai akhir, karena mereka akan sulit memikul salib, ya. Sebab hidup Kristen itu adalah salib, yaitu mematikan keinginan daging kita. Saudara, benih itu juga tertabur di tanah yang baik. Sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang subur ibarat orang yang mendengarkan kabar baik itu, lalu menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur dan subur. Mereka bertahan, mereka tetap setia, dan akhirnya berbuah-buah menjadi berkat kepada banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada saudara-saudara, saudara masuk dalam kelompok yang mana? Saya mau berkata bahwa di bumi ini ada 4 kelompok, ada 4 kerumunan orang. Dan hanya kalau kita melihat dalam konteks ini, hanya 1/3 yang berhasil setia sampai akhir. Sebab memang Alkitab sudah berkata banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih dan yang setia. Saya berdoa supaya kita semua ada dalam 1/3 itu, saudara-saudara. Dari 4 kelompok itu hanya ada 1 kelompok yang bertahan sampai akhir. Jadi saya bisa berkata mayoritas akan terhilang dan hanya 1/3-nya yang berhasil. Biar kita berdoa, kita tetap setia, supaya kita termasuk di dalam 1/3 itu. Saudara-saudara, surga adalah planet yang nyata. Saudara, menurut penelitian survei, ya, dalam setiap detik di bumi ini ada 2 orang meninggal, saudara. Itu per detik.
Dalam 1 jam ada 7.200 orang lebih yang meninggal. Dalam 1 hari ada sekitar 160-an ribu orang meninggal dunia di bumi ini. Jadi Bapak Ibu, saat saya berbicara dalam 30 atau 40 menit ke depan, sudah ada ratusan ribu orang di bumi ini sedang meninggal dan sedang pergi kepada kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sedang pergi kepada kekekalan. Yang menjadi pertanyaan, kemanakah mereka? Setiap orang yang ratusan ribu itu yang meninggal di bumi ini setiap hari, kemanakah mereka? Saya sudah sering berkata, dan firman Allah berkata, surga dan neraka adalah tempat yang nyata, Bapak Ibu. Ya mungkin ada hamba Tuhan yang agak enggan mengkhotbahkan tentang neraka, karena mungkin tak mau mengecewakan jemaatnya. Tetapi Alkitab jelas berkata ada neraka. Dalam kisah Lazarus dan orang kaya, jelas Yesus mengatakan orang kaya disiksa di neraka dalam penderitaan yang begitu luar biasa, sedangkan Lazarus bahagia di surga. Jelas di neraka jiwa itu hidup, saudara-saudara, dan merasakan panasnya api siang dan malam. Saudara, saya tidak tahu berapa lama atau apa engkau mau, ya, berapa lama jarimu bertahan dalam air mendidih. Apakah Bapak Ibu pernah mencoba? Ya, saya tahu tidak. Saya tidak mau, bahkan saudara juga tidak mau mencoba. Tetapi jika jari kita tercelup di dalam air mendidih, pasti dengan refleks cepat-cepat kita angkat karena sakit. Saudara-saudara coba pikirkan, ya. Itu baru jari, saudara-saudara. Tapi coba kita pikirkan, kalau seluruh tubuh kita terendam dalam nyala api, danau api selamanya. Coba kita pikirkan. Ini bukan 1-2 hari saja, ya. Ya cuma 1 jam saja kita sudah gosong, saudara-saudara, ya. Coba kita pikirkan. Kita terendam dalam nyala api selamanya. Kekal. Pernahkah Bapak Ibu pikirkan apa itu kekekalan? Apa itu kekal? Apa itu abadi? Saudara-saudara, ini suatu waktu yang sangat panjang, alias selamanya, ya. Tidak pernah berakhir, ya. Di sisi lain ini menunjukkan bahwa tubuhmu atau tubuh saya memang akan mati. Tetapi kita yang sebenarnya, saya yang sebenarnya, saudara yang sebenarnya, yaitu roh kita, tidak pernah mati, saudara-saudara. Hidup terus. Sebab kita adalah roh yang sebenarnya, yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Bagi orang percaya ada surga, saudara-saudara, ya. Surga yang kekal. Perihal surga ini saya pernah khotbahkan dan itu ada di, ya, sudah bisa lihat di channel YouTube saya, yaitu surga itu ada dan harus menjadi tujuan kita. Itu ada khotbah saya tersendiri, ya. Jadi saudara-saudara, ada neraka dan ada surga.
Saya berkata ini sebab ini penting. Ini penting saudara-saudara, karena kitalah yang memilih di mana kita akan pergi. Hidup itu pilihan. Ini penting karena kitalah yang memilih kemana kita, ya. Tidak ada yang bisa memilihkan untukmu, untuk saya. Saudara-saudara, kita tidak punya pilihan untuk kelahiran. Ibu dan ayah kita lah yang membuat pilihan. Mereka membawamu ke dunia, ya. Tetapi saya mau berkata, di dunia selanjutnya, yaitu di surga atau neraka, itu hanya pilihan kita. Itu hanya pilihanmu. Kitalah yang memilih. Keputusannya bukan ayah, ibu, kakek, nenek, omah, dan suami atau istri. Bapak Ibu, kalau di dunia ya, atau kalau kita naik motor, kita boleh berboncengan Bapak Ibu, ya, untuk ke suatu tempat. Tetapi ke surga, itu adalah keputusan atau pilihan kita sendiri. Bapak atau ibu kita mungkin penginjil, ya. Mungkin pendeta, bapak kita, ayah kita atau ibu kita. Mungkin majelis, ya. Hamba Tuhan yang melayani di mana-mana, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, sungguh pun bapak kita penginjil, suami kita pendeta, istri kita hamba Tuhan, ya, orang tua kita melayani Tuhan. Tetapi itu tidak menjamin keselamatanmu, ya. Karena kitalah yang harus memilih Yesus secara pribadi. Jadi bukan karena bonceng-boncengan. Oh, karena papa saya pendeta, maka saya pasti masuk surga juga, ya. Oh, karena mama saya itu pelayan Tuhan, maka pasti saya juga pasti masuk surga. Saya mau berkata hari ini, itu tidak menjamin, walaupun orang tua kita atau rekan kita atau suami, istri atau saudara kita hamba Tuhan. Tidak menjamin keselamatan. Karena saudara sendirilah yang harus memilih Yesus secara pribadi. Itu pilihanmu sendiri, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena saya mau berkata, ya, Allah itu tidak punya cucu, ya. Dia hanya punya anak, bukan cucu, ya. Jadi kitalah yang memilih sendiri, saudara-saudara. Tak ada orang ke surga dengan kebetulan, ya. Dan begitu juga tak ada orang ke neraka, ya, dengan kebetulan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah pilihan kita. Dalam ayat tadi yang telah kita baca, saudara-saudara, ya, Tuhan memperhadapkan kita kepada dua hal, yaitu kematian dan kehidupan, berkat dan kutuk, surga atau neraka. Tapi karena cinta Tuhan kepada kita, Dia berkata kepada umat-umatnya, pilihlah kehidupan, maka kamu akan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau berkata bahwa surga itu benar-benar planet yang nyata. Dan neraka juga itu suatu tempat yang nyata, tempat penyiksaan. Dan saat penghakiman, orang-orang yang tidak memilih Yesus dan tidak bertahan sampai akhir dan terus hidup dalam dosa menolak Yesus, Alkitab berkata mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang, di mana ada ratapan, tangisan, ya, dan kertak gigi.
Mungkin saudara berkata atau ada yang berkata di antara kita, saya tidak mau mendengar itu. Saya tidak mau dengar tentang neraka. Saudara, saya saat ini memberitakannya kepada saudara justru untuk mencegah engkau, mencegah saudara agar tidak ke sana. Saudara, kita harus ngerti ini. Dan saya mau berkata kepada kita semua malam hari ini hanya ada satu jaminan dan jalan ke surga. Saya tidak peduli apa kata orang tentang Yesus. Mungkin mereka berkata Yesus bukan Tuhan. Dia hanyalah nabi. Dia tidak mati di kayu salib. Itu banyak kelompok-kelompok lain berkata begitu. Dan lain-lain. Tetapi Alkitab yang saya pegang ini adalah firman Allah yang sangat jelas dan tegas berkata, bahwa Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Selanjutnya ditambahkannya juga, tidak ada seorang pun manusia, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, besar, kecil, tua, muda, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan Alkitab. Untuk ke surga hanya melalui satu nama, yaitu nama Yesus. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita, saudara-saudara. Tidak ada nama lain yang Alkitab katakan yang dianugerahkan kepada manusia, yang di dalamnya kita beroleh selamat. Jelas Alkitab berkata, hanya di dalam nama Yesus Kristus, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau berkata, hidup adalah pilihan. Pilihan pribadi kita masing-masing. Di manakah saudara? Apakah di dalam 4 kelompok yang saya sampaikan tadi, di kelompok manakah saudara? Tapi Tuhan mau engkau ada di kelompok yang sepertiga itu. Engkau ada di kelompok orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang-orang yang mau bertumbuh dan mau tetap setia dan mau tetap tekun mengikuti Yesus. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak persoalan hidup di dunia ini. Tapi engkau tetap setia. Engkau tetap cinta Yesus Kristus, saudara-saudara. Ketika engkau memilih Yesus, engkau tidak salah alamat. Engkau telah memilih pribadi dan Tuhan yang tepat, yang mampu membawa engkau ke surga, karena dia dari surga adanya. Untuk itulah Yesus mati di kayu salib. Untuk itulah Yesus berkorban di kayu salib, supaya menyelamatkan engkau. Tapi untuk selamat tentunya tidak bim salah bim. Engkau harus datang kepada dia. Engkau harus percaya kepada dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara bertujuankan surga dan menghindari neraka? Saya mau berkata, jika Anda seorang Kristen tetapi masih suam-suam atau murtad atau hidup dengan 2 kehidupan, Kristen ganda, di sisi lain hidup ke gereja rohani, tapi di sisi lain duniawi, saya mau berkata, engkau sedang tidak bertujuankan surga. Jika saudara seorang Kristen tetapi engkau pemuda-pemudi atau siapapun, engkau tidur dengan istri orang lain, suami orang lain, dengan pacarmu, kau tidak hidup dalam kekudusan, saya mau berkata hari ini engkau sedang tidak bertujuankan ke surga.
Jika saudara seorang Kristen tapi masih suka dalam media sosial, kita masih suka melanglang buana ke dalam dunia maya yang berbau pornografi, gambar dan video porno, saudara-saudara, engkau tidak hidup dalam kekudusan dan engkau tidak sedang bertujuankan surga. Saudara-saudara, jika engkau seorang Kristen tapi masih cenderung hidup dalam memuaskan kedagingan belaka, pesta pora, hidup dalam keinginan mata, saudara-saudara, engkau sedang tidak bertujuankan surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungkanlah bagaimana saudara menjalani kehidupan di dunia ini setiap hari. Di manakah saudara mau menghabiskan waktu dalam kekekalan? Di manakah saudara mau menghabiskan waktu dalam kekekalan? Oh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudaralah yang menentukan, ya. Saudaralah yang menentukan. Saudaralah yang harus meresponi. Pilihlah Yesus. Pilihlah taat kepada Dia. Pilihlah setia kepada Dia. Pilihlah bertahan sampai akhir. Sebab orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Datanglah kepada Yesus Kristus. Dan jika engkau sudah dalam Yesus, setialah ikut Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setialah lakukan perintahnya, ya. Setialah hidup membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya rohanimu bertumbuh, imanmu dewasa, dan engkau mampu bertahan di tengah-tengah pencobaan sekalipun. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Yesus mengasihimu. Yesus cintamu. Saudara-saudara, hidup adalah pilihan. Saudara mau ke surga, mau kekal di surga, saudaralah yang memilih, ya. Tapi jika pada akhirnya engkau kekal di neraka, itu karena pilihan saudara. Tuhan tidak mau engkau binasa. Tuhan mau engkau hidup kekal selama-lamanya. Terimalah Yesus dan berjalanlah menurut perintah-perintahnya. Sebab orang yang berjalan menurut perintahnya, jika ada orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak hidup menurut perintahnya, Tuhan berkata dia adalah pembohong dan pendusta, ya. Dari yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup sesuai kehendak Allah. Puji Tuhan, pilihlah kehidupan, maka engkau akan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Siapapun yang mau terima Yesus, mau hidup dalam Tuhan, buka hatimu dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, ini hidup saya. Saya orang berdosa, berjalan menurut hidup keinginanku sendiri. Ampuni saya Tuhan. Saya mau membuka hati dan percaya Engkau. Datanglah ya Yesus, masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Rajaku. Aku mau hidup sesuai kehendak-Mu, berjalan sesuai perintah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, kemuliaan bagi Raja segala Raja, bagi Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya, agar kami mampu bertahan setia sampai kesudahannya, sampai akhir. Bukan hanya dalam setengah perjalanan, tapi terus berjalan bersama Tuhan sampai Dia datang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan, hamba bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai kita jumpa lagi dalam kebenaran-kebenaran firman yang lebih luar biasa lagi, untuk memberkati Bapak Ibu Saudara, ya. Mari saudara bisa mengikuti firman Tuhan yang disampaikan hari ini dan judul-judul khotbah yang lain melalui channel YouTube saya, yaitu Franky Tangkilisan. Dan jika saudara diberkati dan saudara berkenan, silakan di like, subscribe, di share kepada orang lain, supaya banyak orang diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.